Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan untuk boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami terima firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pada ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Setiap kita, setiap orang percaya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, mereka haruslah hidup bagi Allah di dalam Kristus. Mengapa kita harus hidup bagi Allah di dalam Kristus? Yang pertama, mari kita melihat ayatnya yang ke-10. Dalam ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus? Karena Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya bagi setiap dosa umat manusia. Kematian Yesus satu kali di atas kayu salib itu cukup untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-21 berkata, bahwa Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya setiap kita dibenarkan oleh Allah. Itulah mengapa kita harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak melakukan dosa, dibuat berdosa oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan, oleh karena dosa kita. Dan kematiannya di atas kayu salib satu kali untuk setiap dosa umat manusia itu cukup untuk menebus kita. Itulah alasan mengapa kita harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita melihat ayatnya yang ke-11 dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang bisa membuat kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, kalau kita memandang bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian diri kita, kematian dosa kita, maka kita bisa hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandang, demikianlah hendaknya kita melihat, demikianlah hendaknya kita menganggap bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian kita dengan dosa.
kematian kita di dalam dosa. Sehingga ketika kita melihat kematian kita di atas kayu salib bersama-sama dengan Kristus, kita akan mampu hidup bagi Allah karena kita telah dimerdekakan. Ayatnya yang ke-6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita memandang kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian kita dikarenakan dosa dan pelanggaran, maka ayatnya yang ke-6 berkata bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Ayatnya yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati bersama Kristus di atas kayu salib, dia telah dibebaskan dari segala dosa-dosanya. Ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sehingga kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita nikmati hari ini adalah kehidupan bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 berbunyi. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Paulus berkata bahwa ketika dia hidup, bahwa ketika dia memandang kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian dirinya di dalam dosa. Sehingga ketika dia hidup bukan lagi untuk dirinya. Dia hidup bukan untuk dirinya, dia hidup bukan karena dirinya, tetapi dia hidup karena Kristus bangkit, karena Kristus telah mati atas setiap dosa dan pelanggarannya. Sehingga Paulus menyadari bahwa kehidupannya haruslah kehidupan yang memuliakan Allah. Paulus mengajak kita sekalian bahwa jika kita memandang bahwa kita telah dibenarkan Allah lewat kematiannya di atas kayu salib, hidup yang dianugerahkan bagi kita hari ini adalah hidup bagi Kristus, hidup mengerjakan kehendak Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, alasan supaya kita harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, karena yang pertama, Yesus telah mati satu kali bagi dosa umat manusia, dan kematian Yesus di atas kayu salib cukup untuk membenarkan, cukup untuk memulihkan, cukup untuk kita bisa hidup bagi Allah di dalam kehidupan yang dianugerahkan. Yang kedua, kita bisa hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus karena lewat Kristus kita telah dibenarkan olehnya di hadapan Allah. Sehingga kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan untuk mengerjakan rencana-rencana Allah bagi hidup kita dan bagi lingkungan, bagi semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan jaminan, boleh memberikan jawaban mengapa kita harus hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus, sia-sialah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali mengerti kebenaran firman-Mu. Kembali kami boleh menikmati akan janji berkat Tuhan, bahkan pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa.
Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan pada hari ini. Allah menganugerahkan mereka sukacita, pemeliharaan, dan damai sejahtera boleh memenuhi kehidupan mereka. Berkati segala usaha pekerjaannya, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati kehidupan anak-anaknya di dalam pendidikan, dan biarlah kasih setia Tuhan akan tinggal dalam kehidupan umat-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam kedukaan, yang sedang ada di dalam pergumulan. Allah hadir memberikan kekuatan. Kami mohonkan berkat atas Indonesia. Kami mohonkan berkat atas Pulau Bali. Kiranya berkat Allah tercurah atas bangsa dan negara kami. Engkau menaruh hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.